masing-masing. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin. Ya, silakan. Untuk semuanya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa saja. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik semua. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Erika, Hadir, Bu. ya. Aulia, Hadir, Bu. Risma Mevi, Hadir, Bu. Siti Zulaikha, Hadir, Bu. Aris, Dani. Hadir. Baik, berarti hadir semua ya, nggak ada yang nggak masuk. Iya, Bu. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membersihkan tempat kalian sendiri. Misalkan, jika ada sampah yang berserakan di bawah meja, silakan dibersihkan untuk kenyamanan kalian dalam belajar. Ya, silakan dicek di bawah kolom mejanya. Kalau nggak ada, silakan dirapikan ya mejanya. Rapi. Sudah? Sudah, Bu. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Materi sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai limit fungsi. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui mengenai limit fungsi? Saya, Bu, Ya, silakan Devi. suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Baik. Selain itu, apa yang kalian ketahui lagi tentang fungsi? Limit fungsi maksudnya. Ada yang mau Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Limit adalah suatu nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Baik. Dalam menyelesaikan suatu limit fungsi ada beberapa metode yang digunakan. Siapa yang tahu mengenai metode penyelesaian dari limit fungsi? Saya Ya, silakan Zulaikha. ada substitusi, faktorisasi, dan sekawan. Ya, betul sekali seperti yang dikatakan Siti Zulaikha bahwa untuk menyelesaikan limit fungsi kita menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan metode substitusi, kemudian faktorisasi, dan yang terakhir menggunakan cara sekawan. Selanjutnya Ibu mempunyai beberapa contoh soal mengenai limit ya untuk mengingat kembali. Berarti kan di depan itu ada beberapa contoh soal limit. Misalkan Ibu mempunyai nilai limit X mendekati 3 dengan fungsi 5X kalau dapat soal seperti ini bisanya dikerjakan dengan cara yang bagaimana? Substitusi. Ya, betul sekali menggunakan cara substitusi. Kalau disubstitusikan, berarti X-nya menjadi 3 ya. Iya. Jadi 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. Lalu 3 tambah 2 9 tambah 6. 5 dikali 9 tambah 6 berapa? 15. 75. 75. Selanjutnya untuk soal kedua. Misalkan Ibu mempunyai limit X mendekati 2 dengan nilai fungsi 3X plus 2X dikurangi 3. Ini sama ya penyelesaiannya menggunakan cara substitusi. Jadi kita tinggal memasukkan kembali nilai X-nya diganti menjadi 2. Jadi berapa? Kali kali? 2 kali 2. Terus? 2 kali? 2 kali 2 kali? 3. 3 kali 2 6. 6 tambah 4. dikurangi hasilnya 7.
Iya, 7. Benar sekali. Jadi kalian memahami ya cara menggunakan substitusi. Alhamdulillah masih ingat ya materi tentang limit fungsi kemarin ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Di sini saya akan menyampaikan bahwasanya ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian tempuh dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat menumbuhkan sifat disiplin, tanggung jawab, peduli, pantang menyerah, aktif, berani bertanya, serta menghargai pendapat orang lain dalam kelompok. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan definisi dari turunan fungsi aljabar. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang terakhir, yang keempat, siswa dapat menentukan nilai turunan fungsi aljabar. Terus ada tujuan pembelajaran dari kita nanti belajar tentang turunan fungsi aljabar. Ada beberapa hal yang akan kalian dapatkan. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan definisi dari turunan fungsi aljabar. Terus kalian dapat menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar, dan yang terakhir menentukan nilai turunan fungsi aljabar. Ya, di pembelajaran kali ini kita akan belajar menggunakan metode yang namanya PBL. Akronimnya dari Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti kalian akan diberikan beberapa permasalahan terkait turunan fungsi aljabar dan kalian harus menemukan solusi dari permasalahan yang kami berikan. Dan ada 3 aspek yang akan dinilai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, dan yang kedua sikap, dan yang ketiga adalah keterampilan. Next. Oke. Ya. Di sini ada video pembelajaran terbuka. Teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Coba diperhatikan di depan. Kali ini kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pak Rudi merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari, Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pak Rudi ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian Pak Rudi pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pak Rudi harapkan. Ia menghitung biaya untuk material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung berapa biaya renovasi sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Berdasarkan rumus fungsi itu, Pak Rudi menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasi. Pak Rudi ingat ketika SMA belajar matematika bahwa suatu fungsi mencapai minimum ketika turunannya sama dengan 0. Lalu Pak Rudi melakukan perhitungan. Jika fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 25, maka turunannya adalah 2x dikurangi 8. Agar fx minimum, maka 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 8, yang artinya x sama dengan 4. Pak Rudi harus mempekerjakan 4 orang tukang bangunan untuk meminimumkan biaya renovasi. Tapi berapa sih biaya renovasi? Untuk 4 orang tukang bangunan,
Biaya renovasi diperoleh dengan mengganti nilai X dengan 4 pada rumus fungsi biaya. Untuk X sama dengan 4, nilai fx adalah 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4 ditambah 25, sehingga fx sama dengan 9. Dengan demikian, Pak Rudi tahu bahwa dia harus menyiapkan uang sebesar 9 juta rupiah untuk merenovasi rumahnya. Mudah-mudahan uang tabungannya cukup ya untuk itu. Ya, itu tadi adalah salah satu contoh penerapan turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran matematika itu tidak hanya dipelajari di sekolah saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menerapkannya dalam keseharian. Contohnya adalah seperti ini tadi. Ini termasuk penerapan turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ini tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya kegiatan pembelajaran kita adalah PBL, maka nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Karena di sini ada 6 ya, ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada 2 anggotanya, yang mungkin bisa dibagi kelompoknya sekarang. Sekarang berhitung 1 sampai 3. Silakan Haris, mulai dari Haris. 1, Yang semangat berhitungnya. Ya, semangat kok. Harus semangat. 1, 1, 2, 3. Ya, sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dengan kelompok 1, Haris tadi kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan 2, 3 dan 3. Silakan. Silakan berkumpul ya. Ya, Kok nggak menghadap belakang? Menghadap belakang. ya. Sama Menghadap depan dulu, menghadap depan dulu. Nanti ada penjelasan dari Pak, nanti kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di sini, sini. di sini, kelompok 1. Ya, sudah bukan dengan ini ya. Baik, di sini nanti kami akan menjelaskan terkait definisi turunan fungsi aljabar. Diharapkan untuk setiap dari kalian mendengarkan dengan baik ya, karena ini termasuk materi baru buat kalian. Coba diperhatikan di depan. Ya, ini ada suatu persamaan yakni y sama dengan fx. Kita tunjukkan ada titik potongnya yakni di titik sini sama sini. Nah, persamaannya adalah y sama dengan fx. Nah, kalau kita lihat ya, di sini absisnya dari titik ini adalah x. Karena tadi persamaannya adalah y sama dengan fx, maka ordinatnya adalah sama dengan fx. Sehingga titik ordinat dari titik ini adalah x, fx. Selanjutnya titik ini. Nah, kita di sini juga harus mencari absisnya. Gimana caranya? Karena di sini ada, kita tarik garis tegak lurus dengan titik ini. Nah, ketemu. Kita misalkan di sini adalah h. Nah, otomatis di sini absisnya adalah jarak antara x ditambah dengan h. Sehingga absis dari titik ini adalah x plus h. Karena tadi di sini sudah ketemu absisnya, maka karena di sini ditambah dengan h, maka ordinatnya adalah f x plus h. Sehingga titik ini, titik ordinatnya ada di x plus h, f x plus h. Ini. Nah, kemudian saya gambarkan dulu ini. Karena asalnya di sini garisnya. Nah, kita tarik, misalnya titik ini akhirnya turun ke sini.
dan titik ini juga turun ke sini. Nah, akhirnya gradiennya pun juga nanti akan sama. Garis ini termasuk garis apa kemarin? Kalau baca gradien, kalau ini kan garis potong ya. Kalau ini adalah garis singgung karena bukan lagi garis potong. Nah, karena di sini titiknya sudah turun, yang tadinya adalah H, maka H di sini akan mendekati 0. Kita tahu sendiri kalau kemarin baca di gradien, nilai gradien itu adalah M sama dengan delta Y per delta X. Kalau kita masukkan dari persamaan ini tadi, delta Y ini adalah yang original dulu, X plus H. Fx plus H, kita tulis Fx plus H, kita kurangi dengan original yang ini, titik bawahnya dikurangi Fx, kita bagi dengan delta X nya yang absis, X plus H, kita kurangi dengan X, sehingga menghasilkan adalah Fx plus H, kita kurangi dengan Fx. Karena di sini X plus H dikurangi X, maka kita di sini tinggal sederhanakan menjadi H. Nih. Jadi persamaan gradiennya adalah Fx plus H min Fx per H. Ini. Karena ini tadi kan H mendekati 0, kalau kita menggunakan gradien, rumusnya yang garis singgung adalah delta X adalah delta X per delta Y, atau sama dengan F aksen X. Sehingga kalau kita di sini menggunakan fungsi ini bukan lagi ini, tapi melainkan sudah menggunakan limit. Ini limit H mendekati 0. Fungsinya adalah Fx plus H dikurangi dengan Fx per H. Nah, karena ini tadi gradien itu adalah sama dengan turunan pertama, maka kita tulis adalah F aksen X. Jadi turunan pertama dari suatu fungsi Fx, fungsi aljabar adalah limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx per H. Nih. Kalau misalnya ada yang kesulitan, ada yang ditanyakan, silakan ajukan tangan. Ya, silakan jika ada yang ditanyakan. Mbak Erike, perhatikan ya. Semuanya tolong diperhatikan dengan baik ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Dari sini sudah paham ya? Nah, sekarang saya beri contoh satu. Yang ini adalah misal Fx itu adalah sama dengan 5x. Nah, maka kalau kita tuliskan bahwasanya x plus hanya adalah sama dengan 5. X nya kita ganti dengan x plus h. Berapa? Di 5 dan baru x plus h. Nah, kita masukkan menggunakan rumus ini. Jadi f aksen x adalah sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx per h, sehingga menjadi di sini adalah masih limit h mendekati 0. Nah, sekarang kita substitusikan fx plus hanya adalah sama dengan 5x plus h. Kemudian nilai fungsi fx-nya adalah 5x. 5x. Kita bagi dengan h.
Selanjutnya adalah tetap masih limit H mendekati 0. Kita kalikan 5x 5x plus 5h plus 5h dikurangi min 5x 5x sehingga menghasilkan adalah h. H. Kalau kita sederhanakan lagi, hasilnya berapa? Ada yang tahu? 5H. Hasilnya adalah 5H per H. Sehingga nanti nilai limitnya H mendekati 0 adalah sama dengan 5 F aksen X nya itu adalah sama dengan limit H mendekati 0 dan 5. Masih ingat ya kemarin tadi materi tentang limit fungsi aljabar? Apabila suatu fungsi itu di sini hanya ada konstanta, berarti nilai dari suatu limit itu adalah konstanta itu sendiri. Jadi nilai turunan dari F aksen X itu adalah 5. Nih, jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x itu adalah 5. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum. Sudah paham ya? Nah, sekarang diperhatikan kembali karena Bu Lucin akan menjelaskan tentang sifat dari turunan fungsi aljabar. Silakan. Dalam turunan fungsi aljabar memiliki beberapa sifat. Di antara yang pertama, jika fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Langsung dicontohkan saja ya. Jika fx, misalkan ibu mempunyai fx sama dengan 5, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah 0. Kemudian untuk yang sifat kedua, jika fx sama dengan cx, maka f aksen x sama dengan c. Misalkan ibu mempunyai 3x, maka turunan pertamanya adalah berapa? 3. Kemudian untuk sifat ketiga, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali x dipangkatkan n min 1. Jika ibu mempunyai fx sama dengan 3x pangkat 2, maka untuk turunan pertamanya adalah 2 kali 3x dipangkatkan 2 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 6x pangkat 1 ya. 6x. Kemudian untuk sifat yang keempat, jika fx sama dengan c x pangkat n, maka f aksen x sama dengan c n x pangkat n min 1. Untuk sifat yang kelima, jika fx sama dengan ux plus minus vx, maka turunannya adalah u aksen x plus minus v aksen x. Untuk sifat yang keenam, jika fx sama dengan ux dikalikan dengan vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x vx ditambah ux dikali v aksen x. Untuk sifat yang ketujuh, jika fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan vx dikurangi ux dikalikan v aksen x per vx kuadrat. Untuk sifat yang terakhir, jika fx sama dengan ux pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dalam kurung ux pangkat n min 1 dikalikan u aksen x. Jadi
Itulah 8 sifat mengenai turunan fungsi aljabar. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya ya, jangan sungkan untuk bertanya. Iya, Bu. Penjelasan yang tadi cukup jelas ya. Itu tadi ada 8 sifat turunan fungsi aljabar. Sekarang setiap kelompok yang telah dibagi tadi akan saya bagikan LKPD masing-masing setiap kelompok ya. Diharapkan untuk setiap kelompok saling berdiskusi dengan temannya sesama kelompok. Iya, Pak. Nah, dan pastikan LKPD ini nanti kalian kerjakan sesuai yang ada di buku dan sesuai dengan penjelasan yang telah kami sampaikan di awal tadi. Baik, Pak. Nah, didengarkan dulu. Di situ di halaman kedua ada petunjuknya. Pastikan kalian berdoa terlebih dahulu, kemudian baca teliti dengan cermat dan pastikan penjelasan yang ditampilkan guru tadi itu adalah kalian pahami dengan baik sehingga kalian nantinya dapat mengerjakan LKPD ini dengan lancar. Ya, bisa didiskusikan dengan teman-temannya sama kelompok. Iya. Jawaban langsung ditulis di LKPD ya. Iya, Bu. Pak ini gimana Pak? Ini tinggal penyelesaiannya Ini kenapa ada yang bertanya? Iya, ini kan itu ya pakai limit tadi. Oh iya. Yang sudah dijelaskan tadi itu gimana kalau misalnya hasilnya konstanta. Oh iya, jadi langsung aja. Iya. Oh iya. Berarti langsung aja, Iya, Pak. sifat limit yang kemarin kalian pelajari gimana? Berarti sifat nomor 7 ya ya, iya Pak, baik Pak. Misal jawabannya itu kalau hanya ada konstantanya itu gimana hasil limitnya? Iya, Pak. Ya. Sudah selesai Pak. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Hampir Alhamdulillah, selesai, lancar. Pak. Jika ada yang belum dipahami silakan ditanyakan ya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Iya, Bu. Selesai. Sudah? Sudah, Bu. Cepat ya. Iya. Soalnya Yang lain sudah selesai apa belum? Kemarin belajar soal itu saya. Alhamdulillah ya, wajib sekali Mbak Feby. Iya. Dikumpulkan. Bentar nunggu temannya dulu ya. Jika sudah selesai, bisa langsung dipresentasikan ya. Iya Bu. Gimana tadi? Ada kesulitan? Lancar Pak. Ini gimana ini? Ini masuk sifat yang berapa? Pastikan nanti disesuaikan dengan penjelasan yang telah kami sampaikan tadi. Mana? Dicek di bukunya juga. Tidak, Bu. Iya. Sudah selesai Pak? Sudah. Kelompoknya Aulia sudah selesai? Sudah. Ya. Ya, di nanti setiap kelompok harus mempresentasikannya di depan secara tulisan terlebih dahulu, kemudian kalian jelaskan secara lisan. Dimulai dari kelompok pertama, silakan. Ini ada semangat sendiri. Ini yang mana sih namanya ini? Kelompok pertama, siapa yang mau disebutkan? Ya, silakan. Jadi semangat sekali. Oh, ya, semua ya? Iya. Ya. Depan sudah merasakan. Saya tadi semangat Bu. Saya tadi semangat. Ya. Biar adil, Mevi yang menulisnya di depan harus menjelaskan. Iya, Pak. Ya. Iya, begitu saja, Pak. Untuk kelompok dua juga, silakan maju, ini ada spidolnya banyak kok. Yang boleh, Kelompok tiga, ayo. yang nomor 1 ini apa, Bu? Ya. Iya,
satu. Terus saya Bu, kegiatan kelompok. Kamu yang lihat kegiatan satu. Kegiatan dua nomor satu. Tuh, saya sudah biru. Saya berapa, Bu? Ya nggak apa-apa. Saya nomor berapa? Kegiatan satu nomor dua. Langsung jawabannya ya. Ini, Pak. Untuk yang tidak maju, silakan diperhatikan ya. Barangkali ada yang belum paham. Atau mungkin anggota kelompok lain mengecek jawaban kelompok lain apakah sudah benar. Pak nggak punya speaker tuh. Ini sudah merah ya. Enggak apa-apa. Oh. Hitam. Oh hitam. Tutupnya merah. Gimana tadi? Hasil jawaban temennya nanti. Sama enggak sama jawabannya? Ya beda kan soalnya beda. Tidak tahu sih kan ya kan? Iya, juga mau jangan semua. Beda. Iya sama. Maksudnya soalnya di depan. Oh iya. Dia tahu kalau itu. Jadi Sudah pernah diperhatikan ya. Oh, iya. Nanti yang nggak menulis bisa presentasi ya. Ya, satu persatu. Jadi kami tadi tahu apakah kalian tadi diskusinya serius atau tidak, ataukah hanya bergantung ke satu temennya. Tuh, dari presentasi kalian nanti kelihatan. Silakan duduk dulu. Ya. Silakan untuk yang kegiatan satu nomor satu, Aris menjelaskan di depan. kegiatan satu nomor satu Pak ya. Ya. Untuk ke temannya. Oh ya. Baik, saya akan menjelaskan. Pertama ini fx sama dengan 2x. Ini fx-nya kalau fx plus h sama dengan 2x plus h. Nah, jadi f aksen x sama dengan lim h. Ayo. Kalau mendekati. Limit H mendekati bukan Ini 10. Limit h mendekati 0. Kalau memperhatikan ya. Iya. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Fx plus h min fx per h ya Pak ya, yang mendekati 0. Terus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, ini kita substitusikan ya. Apa namanya, nilai fx plus h-nya 2x plus h, kemudian nilai fx nya 2x per h, kemudian f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 2x. Nah, ini dikalikan 2 kali x, 2x, 2 kali plus h dengan 2h, terus min 2x per h. Kemudian f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 2h. 2h ini dari mana kan? 2x min 2x sama dengan 0. Nah, kemudian bisa 2h per h. Kemudian f
aksen X sama dengan limit H mendekati 0 sama dengan 2. Karena H kelebihan tinggal Karena di sini tadi nilai limit H mendekati 0-nya adalah bukan suatu fungsi, adalah suatu konstanta, maka nilai limitnya adalah sama dengan 2. Turunan pertama dari fx sama dengan 2x adalah sama dengan 2. Bagus, jawabannya benar ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan untuk kelompok 2. Ya. Maju. Kegiatan 1 untuk 2. Iya. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 1 yang nomor 2. Pertanyaannya, dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan dari fx sama dengan 9. Ada fx sama dengan 9 sehingga fx plus h-nya menjadi 9 ditambah h. Kemudian rumusnya tadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Kemudian disubstitusikan nilai dari fx plus h dan fx-nya tadi ke sini sehingga didapatkan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 9 plus h dikurangi 9 per h. Kemudian 9 dikurangi 9 hasilnya 0 sehingga diperoleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 h per h. Dan didapatkan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 per 0 karena hanya mendekati 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. Ya. Karena tadi seperti yang nomor 1 limitnya adalah menggunakan konstanta, maka di sini nilai turunan pertama dari fx sama dengan 9 adalah sama dengan 0. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Kelompoknya Dani. Ya, Dani silakan maju untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kegiatan 2 nomor 1. Dengan menggunakan sifat turunan nomor 6 ya, didapatkan fx ux kali vx itu fx absen sama dengan u absen x kali vx ditambah u kali x dikali v absen x. Dimisalkan ux itu sama dengan x pangkat 4, u absen x itu sama dengan 4x pangkat 3, vx itu sama dengan x pangkat 3, v absen x sama dengan 3x pangkat 2. Disubstitusikan ke rumus f absen x maka didapatkan 4x pangkat 3 dikali x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dikali 3x pangkat 2 menjadi 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 6 sehingga f absen x sama dengan 7x pangkat 6. Jadi jawabannya adalah f absen x sama dengan 7x pangkat 6. Jadi di sini diperhatikan di depan bahwasanya di sini kan karena persamaan fungsi aljabarnya adalah x pangkat 4 dikalikan x pangkat 3, maka kita menggunakan rumus yang nomor berapa tadi? 6. Yakni menggunakan sifat yang u x dikalikan vx. Ux-nya adalah sama dengan x pangkat 4, kalau vx-nya adalah x pangkat 3. Sehingga kita menggunakan rumus ini karena menggunakan sifat yang nomor 6. F aksen x adalah u aksen x dikali vx ditambah u x dikali v aksen x, sehingga diperoleh nilai turunan fungsi aljabar dengan fungsi x pangkat 4 x pangkat 3 yang pertama adalah 7x pangkat 6. Yang lain gimana jawabannya? Sama Pak. Sama, Pak. Sama. Bagus jawabannya. Berarti semuanya sudah paham ya? Iya Pak, ya Pak. Beri tepuk tangan untuk Nah, setelah itu ibu akan memberikan tugas kalian ya untuk pemahaman. ya. Tapi tugasnya ini
di rumah. Kami pilihnya bukan lagi tugas kelompok ya, tapi tugas Individu ya ini. individu. Jadi tidak boleh saling berdiskusi atau berjasa. Lu udah boleh Berarti nggak bapak nyatet ya Nggak Pak? boleh. Nggak boleh, ini tugas individu. Boleh Google Pak? Boleh Boleh. internet. Boleh cari kan referensi kata-kata. di internet ya. Boleh. Harus benar-benar paham sama. Ini dikumpulkan kapan? Pertemuan selanjutnya ya. Ini akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa dikerjakan. Iya, Bu. Iya Bu. Kerjakan semuanya Pak Bu. Kalian Iya, dilarang dikerjakan semua. mengerjakan bersama teman, tapi boleh open book. Kalian bisa cari referensi dari manapun, baik dari internet maupun dari buku. Ya, kerjakan sebisa kalian Ya. saja. Sekian pembelajaran dari kami. Jangan lupa tetap semangat ya dalam belajar. Harus semangat selalu. Ya, Pak. ya kalau begitu sekian Pembelajaran kita hari ini. ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.